Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan kena gendam orang ketiga. Nah, jadi yang namanya ilmu sihir itu variannya ada begitu banyak macam, ragam istilahnya dan seterusnya ya. Kita mungkin sering mendengar istilah gendam atau orang kena gendam ya. Nah, jadi sihir itu sesuatu yang ada. Ya, dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-102 bahwa sihir itu yang mengajarkannya kepada manusia adalah setan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa syihra. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, jadi tujuan sihir itu macam-macam ya. Tetapi bahwa sudah sering kita bahas, dosa favoritnya iblis itu adalah melihat orang bercerai. Suami istri bercerai, ya. Sehingga memang di antara dosa-dosa itu yang paling prioritas dilakukan oleh setan secara langsung atau mereka mengajarkan ilmunya kepada manusia adalah dalam perceraian. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 juga dijelaskan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Maka mereka mempelajari dari keduanya harut-marut apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami dengan istrinya. Nah, jadi kalau sihir ya seperti yang kita ketahui macam-macam kan tekniknya. Umumnya menggunakan buhul yang ditiupkan. Ilmu sihir atau energi sihir tadi. Maka di dalam surat Al-Falaq dijelaskan wa min syarrin nafassati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang menghembus pada buhul-buhul ya. Nah, maka ada yang namanya sihir tafrik, perceraian ya, bagaimana meniupkan energi kemarahan, kebencian ke dada masing-masing suami istri tadi sehingga bertengkar terus dan berpisah. Ada juga yang namanya sihir cinta, meniupkan rasa cinta, gairah, birahi, rasa suka, sayang, kangen agar bisa memiliki atau dimiliki ya. Nah, kemudian ada juga yang seperti gendam tadi ya, agar orang nurut, manut, ngikut dengan apapun yang dia inginkan. Nah, kalau sihir misal tafrik, kemudian cinta dan seterusnya, nah itu mungkin menggunakan buhul, apakah dalam bentuk foto, potongan rambut, potongan kuku dan seterusnya ya. Sementara kalau misalnya gendam kan bisa dengan suara, bisa dengan sentuhan dan seterusnya ya. Sentuhan itu ya disenggol saja atau ditepuk begitu kan energinya bisa berpindah. Nah, jadi ketika mantan ini terkena gendam dari orang ketiga, ya ciri-cirinya tentu juga akan kelihatan. Karena apa? Perubahan itu kan kita tahu persis. Kita orang yang sangat kenal baik mantan, hafal
luar kepala tuh, sifat-sifat, karakter, kebiasaan mantan seperti apa. Maka ketika mantan ini sedang berada di dalam pengaruh gendam tadi, maka akan terlihatlah perubahan-perubahannya. Yang pertama ya, ciri-cirinya, kalau kita misalnya bisa berhadap-hadapan dengan mantan, kita eye contact dengan dia, itu mata mantan tuh terlihat kosong, blank. Orang kalau eye contact itu kan eh, dia fokus. Tapi kalau ini enggak, dia melihat ke depan, tetapi pandangannya tidak fokus. Begitu ya, jadi pernah ya melihat orang jalan itu blank begitu, seperti bingung dan seterusnya. Nah, padahal kita dalam kesehariannya, mantan ini adalah orang yang sangat fokus ya. Dan kita baru melihat ini, mantan terlihat kosong ya. Nah, kemudian yang kedua, mantan tentu akan nurut dengan apapun yang diinginkan oleh orang ketiga yang menggendam dia. Ya, orang ketiga minta mantan bercerai dengan kita. Ya sudah, mantan kemudian memaksa untuk bercerai. Bahkan misal kita dengan mertua, dengan orang tua mantan masih sangat baik. Kita tahu persis bahwa mantan ini adalah anak yang baik, nurut kepada orang tua. Kita minta bantu kepada orang tuanya mantan atau mertua kita untuk bisa bicara dengan mantan. Biasanya apapun yang orang tuanya katakan, dia ngikut. Ini enggak. Dia melawan, membantah, termasuk kepada orang tuanya. Ya, sesuatu yang selama ini tidak pernah kita lihat. Bahkan sekarang itu kalau sudah membantah orang tuanya itu bisa sampai emosi, bertengkar, teriak-teriak, dan seterusnya. Mantan tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ya, jadi semua yang dia ikuti tentu apa yang menjadi keinginan dari orang ketiga. Nah, itu tandanya yang kedua, nurut. Ya. Kemudian yang ketiga, dia selalu ingin dekat dengan orang ketiga. Ya. Jadi dia lupa untuk pulang ke rumah. Kalau sudah punya anak bahkan lupa dengan anak-anaknya dan seterusnya. Bahkan mengabaikan pekerjaannya. Nah, maka mantan jadi sulit untuk ditemui. Karena sekarang selalu bersama dengan orang ketiga. Tidak bisa dikontak, orang tuanya pun kebingungan, dan seterusnya tadi. Jadi di mana ada orang ketiga, ya disitulah mantan. Nah, maka kalau kita merasakan ada perubahan yang demikian, ya sangat mungkin mantan terkena sihir yang namanya gendam itu tadi. Kan gendam itu kan tujuannya kan agar orang yang kena gendam nurut, memberikan apapun yang diminta oleh orang yang menggendam. Sampai apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Nah, jadi sekarang bagaimana nih? Apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi sesungguhnya ya mau tidak mau kita ruqyah. Selalu saya bilang, usahakan minta bantuan kepada orang-orang yang profesional ya. Di daerah kita kan mesti ada orang-orang atau para ustadz yang profesional tuh. Sudah punya banyak pengalaman ya, menangani orang-orang yang kena sihir. Nah, coba minta bantu mereka. Sambil kita coba usaha juga sendiri. Jadi apa yang bisa kita usahakan? Kalau masih bisa ketemu sama dia, artinya dia masih mau pulang, masih bisa ketemu. Nah, coba diperdengarkan kepada dia surat Al-Baqarah. Jadi misalnya satu mobil dengan dia. Walaupun diam-diaman,
Nah, kalau biasanya di mobil itu orang nyetel atau memutar musik, nah sekarang coba yang diputar uh, suara ngaji atau surat Al-Baqarah. Kenapa surat Al-Baqarah? Karena apapun yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan akan pergi. Ya, jadi ilmu sihir apapun itu mesti dibantu oleh setan. Ketika dia marah, ketika dia berteriak, ketika dia histeris, itu setan tuh yang teriak. Nah, maka ketika dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan keluar. Ya, walaupun memang itu harus dilakukan dengan intens ya. Kenapa? Karena setelah diruqyah tadi sangat mungkin kan setannya kembali lagi. Nah, maka harus terus dilakukan kalau masih bisa ketemu. Bacakan surat Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah. Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitan, sesungguhnya setan, yanfiru, lari, minal baitil lazi, dari rumah, taqra' fihi, yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ya. Nah, jadi rumah dibacakan surat Al-Baqarah, setannya lari. Mobil, di dalamnya ada setan ini, ya sangat mungkin. Apalagi kalau mobilnya jarang digunakan, jarang dibersihkan. Maka ada setannya, bacakan surat Al-Baqarah, setannya pergi. Manusia juga begitu. Ya misal bayi itu nangis terus, kan ada istilah namanya bayi sawan. Menjelang masuk waktu surup itu ya, mulai gelap itu, nangis, ngamuk, ya bacakan surat Al-Baqarah. Ya insya Allah nangisnya akan berhenti. Nah, begitu juga misal mantan tadi. Kita melihat perubahan begitu, bacakan surat Al-Baqarah. Lah kalau kita membacakan, aduh dia tahu nanti kalau kita ruqyah. Ya itu tadi, misal lagi di mobil, kalau misalnya di rumah kan, dia lagi kembali nih ke rumah orang tuanya. Nah, minta orang tuanya memutar suara murattal surat Al-Baqarah. Kan dari handphone kan banyak aplikasi yang bisa digunakan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ketemu dengan mantan? Ya, tadi kan orang dalam sihir itu dia menggunakan buhul. Kenapa menggunakan buhul? Karena buhul itu energinya selalu terhubung. Maka foto itu sesungguhnya adalah buhul. Ya, kalau kita tidak punya pagaran yang bagus, sebenarnya jangan sering-sering foto. Karena foto itu bisa digunakan untuk buhul sihir. Kecuali kalau kita terus memagari diri kita. Nah, foto itu bisa digunakan. Jadi diruqyah dengan membacakan surat Al-Baqarah. Ya, kepada fotonya mantan. Semoga dengan karomah surat Al-Baqarah, Allah bersihkan mantan dari pengaruh gendam tadi. Ya, kalau perlu orang ketiga itu diruqyah juga. Ya, jadi misal ada foto orang ketiga, kirimkan surat Al-Baqarah. Agar apa? Agar orang ketiga pergi, tidak mengganggu mantan lagi dan tidak mengganggu kehidupan kita lagi. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.